Ketemu lagi dengan saya Fajar Juliandri di acaranya podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan narasumber. Ada Dr. Adiana Slamet SIP MSI. Nah, ini beliau Ketua KPID Jawa Barat. Siap. Nah, kali ini kita masih ngobrolin tentang temanya pemilu 2024. Nah, pesta demokrasi, Pak. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi dua. Pestanya siapa, Kang? Pestanya Indonesia. Oh, Indonesia. Nah, ini kita kedatangan Pak Adiana Slamet. Terima kasih udah datang di podcast TVRI Jawa Barat. Kita ngobrol-ngobrol aja, Pak, tentang tadi dibilang, Pak, pesta demokrasi. Demokrasi rakyat Indonesia, Pak ya. Nah, ini tentang KPID nih, Pak ya. Ini kan udah masuk tahun-tahun politik nih, Pak. Ya. Selain politik 2024 ini ada pilkada juga, ada pemilu. Nah, regulasi apa sih, Pak, untuk penyiaran pemilu maupun pilkada? Ya, terima kasih nih Kang Fajar ya. Mudah-mudahan Kang Fajar ini tidak tegang ya menghadapi pemilu, dan masyarakat Jawa Barat juga harus rileks. Harus rileks ya menghadapi pemilu, karena memang ini adalah bagian dari proses demokrasi ya. 2024 ini kita maraton ya. 14 Februari ada pemilu ya. Eksekutif gitu ya, dan legislatif gitu. Bulan Novembernya kita ada pilkada ya. Sehingga memang bahasa saya maraton. Nah, sehingga ketika maraton panjang ini paling tidak ya institusi-institusi yang kemudian berwenang gitu ya dalam melihat atau memonitor gitu penyelenggaraan pemilu, baik itu dalam konteks kampanye dan yang lain-lain gitu ya, harus melototin terus gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah KPI Jawa Barat. KPI Jawa Barat. Nah, paling tidak gini Kang Fajar ya, kalau di lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu ada yang namanya P3SPS ya, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Ya. Nah, paling tidak itu ada 2 pasal Kang yang kemudian mengatur gitu ya tentang bagaimana mekanisme pemberitaan pemilu ya, penyiaran yang berkaitan dengan pemilu dan iklan ya, kampanye gitu ya. Itu ada di pasal 50 gitu ya, dan pasal 71 yang mengatur itu gitu ya. Sehingga memang ini clear gitu ya, bahwa ambil contoh di pasal 50 P3 misalkan ya, Kang Fajar ya, bahwa lembaga penyiaran ini harus proporsional ya, adil, seimbang kan ya gitu ya. Nggak berat sebelah. Tidak berat sebelah kan gitu ya. Walaupun misalkan kan kalau dalam kajian, misalkan kalau saya kaitkan regulasi ini dalam kajian ekonomi politik media kan kayak gitu ya, bahwa asumsinya media ini selalu dijadikan alat ya untuk menyebarkan kepentingan ya pihak-pihak tertentu. Tapi kemudian regulasi ini kan harus clear, jangan sampai seperti itu gitu ya lembaga penyiaran itu. Lalu lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan kan kayak gitu ya. Walaupun misalkan kita tahu ya banyak masyarakat yang nanya ke kami gitu ya, bahwa bagaimana tuh gitu ya, pemiliknya dari partai A, partai B kan gitu ya. Tapi kemudian lembaga penyiarannya kan harus clear ya. Harus clear. Lembaga penyiarannya ya, urusan misalkan ownersnya itu dari partai B, C kan gitu ya. Itu urusan individunya, karena itu adalah hak warga negara ya. Kecuali ownersnya itu melakukan intervensi di newsroom kan ya itu ya. Lalu lembaga penyiaran itu harus membuka gitu ya ruang untuk peserta pemilu ini mendistribusikan informasi. Itu banyak tuh Kang ya. Nah, regulasi-regulasi itu lalu dipadu-padankan dengan ada yang namanya PKPU ya. Misalkan ada sebelum PKPU kan ada undang-undang ya nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan gitu. Lalu diturunkan dalam PKPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum misalkan. Itu diatur juga kan gitu ya.
belum ada peraturan Bawaslu misalkan. Nah, hal yang kayak gini yang kemudian harus saya sampaikan untuk masyarakat ya. Tuh. Biar masyarakat juga tahu ya. Betul. Sebetulnya itu pertanyaan yang dalam hati saya juga tersampaikan oleh Pak Adi tadi. Karena kan banyak ya Pak Adi ya. Sekarang maksudnya apalagi istilahnya kaum ya milenial atau Gen Z, Gen apa belum ya belum ya. Ada pemikiran gitu. Sekarang nih misalkan dari KPID atau Bawaslu tuh yang di atasnya siapa nih? Dari mana misalkan? Apakah mungkin netral atau ini kayaknya ke salah satu salah satu. Tadi disampaikan juga sama Pak Adi bahwa kalau KPID itu enggak seperti itu dan itu memang menetralisir dengan regulasi-regulasi yang ada. Betul. Gitu. Nah sebenarnya Pak, kalau sanksi apa sih yang didapatkan media penyiaran jika melanggar regulasi penyiaran pemilu? Nah ini kalau di kami sanksi administratif ya. Sanksi administratif dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu diatur tuh misalkan teguran 1 kan gitu ya. Kalau teguran 1 tidak diindahkan naik menjadi misalkan pembatasan jam tayang kan kayak gitu ya. Lalu misalkan ada denda sanksi administratif ya, denda itu dalam bentuk ukuran denda uang material lalu terakhir itu kita merekomendasikan ke kementerian untuk lembaga penyiaran itu izinnya dicabut. Nah berbeda lagi dengan misalkan kawan-kawan penyelenggara, misalkan Bawaslu. Kalau Bawaslu kan kalau kita melihat pada konteks institusinya kan lembaga penyiarannya, tapi kalau Bawaslu misalkan ya itu kan melihatnya peserta pemilunya. Jadi misalnya peserta pemilu kan ada partai politik di dalamnya itu ada caleg apa segala macam kan gitu ya. Lalu ada capres cawapres kan itu kan peserta tuh. Nah kalau kita itu melihatnya bahwa bagaimana institusi media ini atau lembaga penyiaran ini yang tadi gitu ya, beritanya memberitakan sesuatu proporsional nggak sih gitu ya. Iklannya proporsional nggak sih, memihak nggak sih, beritanya memihak nggak sih, yang kayak gitu kan. Oh berarti itu ini Pak Adi ya, contohnya seperti itu tadi. Betul. Pelanggaran tuh untuk penyiaran seperti itu tadi ya. Oke. Kalau misalkan catatan KPID hingga saat ini ada nggak sih Pak, yang sekarang sampai saat ini? Semenjak saya menjabat tahun kan gini, dari tahun 2021 ya. 2021. Kami dilantik itu kan Desember 2020 ya. Jadi selama proses panjang hampir 3 tahun ini ada beberapa hal Kang. Jadi pertama kami masuk itu misalkan imbas dari pemilu kada pada waktu itu ya. Yang sebelumnya mungkin Pak ya. Yang sebelumnya masuk gitu ya. Itu ada iklan yang dibungkus video klip. Nah, itu tadi Mas aku nanya. Contohnya seperti apa? Oke. Jadi misalkan gini Kang. Seru. Saya musisi misalnya nyanyi nih ya. Lalu modelnya itu kandidat. Kandidat caleg. Ya, itu kandidat, sorry. Jadi bukan apa namanya calon kandidat. Ya, sudah kandidat. Ya, sudah calon ya. Bukan bacalon, tapi udah calon ya. Nah, itu kita panggil. Nah, dalam klausul gitu ya, tadi ya, pasal 71 bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh dibiayai oleh peserta pemilu. Video klip itu kita cek, kita telusuri kan gitu ya, karena ada nuansa politiknya kita panggil lembaga penyiarannya. Kita tanya apa segala macam, ini benar ya? Siapa yang bikin? Kami uangnya dari mana? Tadinya ngaku Kang. Nah akhirnya ngaku tuh. Berarti ada contoh terbuka. Ngaku tuh. Oke, iya Pak. Ya. Jadi ngaku ya Kang, katanya kita disponsori oleh disupport peserta pemilu kan ya gitu. Nah itu contoh-contohnya Kang, gitu ya. Lalu ini ikhtiar kita bersama ya, karena bagi KPI Jawa Barat ya, kami ini kan lembaga yang menyoroti masalah penyiaran ya. Dan kami harus membantu penyelenggara pemilu ya KPU dan Bawaslu untuk bahwa demokrasi di Jawa Barat ini misalkan itu berjalan baik ya.
Maka kami dari tahun 2022 ya itu sudah gencar tuh Kang ya melakukan sosialisasi gitu okay, ya. Terutama misalkan ke masyarakat dan lembaga penyiaran. Bahkan 2022 itu kami sudah melakukan deklarasi pemilu damai dengan lembaga penyiaran ya. Nah lalu pada bulan Agustus kemarin ya anugerah penyiaran tanggal 31 Agustus kami sudah menandatangani gugus tugas gitu ya di depan Pak Gubernur, di depan 18 partai politik, di depan Kodam 3 Siliwangi, Polda ya. Lalu tokoh masyarakat DPRD gitu ya bersama-sama Bawaslu dan KPU ya membentuk gugus tugas gitu untuk melakukan pengawasan tentang wewenang kita ya. Jadi tupoksi kita. Ya KPI ya harus ngawasi itu. Nah, sehingga memang ini menjadi catatan penting bagi kami. Jadi kami pada bulan Agustus September Kang ya mengirimkan surat rekomendasi ke KPI pusat. Ya, kenapa mengirimkan rekomendasi sanksi atau teguran pertama satu ya untuk lembaga penyiaran. Jadi penetapan peserta pemilu partai politik itu bulan Desember ya Kang ya. Ya, 2022. Ya. Lalu kita menemukan ada beberapa stasiun televisi yang menayangkan mengambil hak publik. Bahasa saya. Ya. Maksudnya mengambil hak publik itu bahwa ada stasiun televisi yang menayangkan partai politik dengan pidato ketua umumnya 45 menit ya. Sampai ada acara sampai 1 jam 30 menit ya. Kami coba melayangkan surat ke KPI pusat untuk diberikan sanksi. Karena sudah peserta. Ya. Sudah peserta dan yang lain-lain. Nah, itu Kang. Jadi ikhtiar kita bersama tuh gitu ya. Bahkan, jadi memang selama ini juga udah banyak yang dapat teguran sanksi. Sudah Kang. Sudah. Gitu ya. Bahkan kami sudah melakukan penelitian Kang dengan Vkom ya, Universitas Pajajaran. Dan ini saya harus buka ya hasil risetnya ya di podcast TVRI ini ya. Jadi paling tidak ada 2 hal yang menjadi catatan penting Kang Fajar ya. Jadi dalam penelitian itu dikatakan bahwa masyarakat itu mengkhawatirkan ya bahwa itu jumlahnya 50% lebih 50% lembaga penyiaran lokal itu dibiayai oleh peserta pemilu. Ya. Ini masyarakat ya. Ini hasil riset loh, ya. Nah, artinya kan bahwa warning buat kita, buat kami ya, sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan. Tapi warning bagi kita, kami juga bergembira. Kenapa bergembira? Karena masyarakat sudah melek, ya. Karena sudah ada jawabannya tuh Kang. Kalau masyarakat jawab berarti udah melek tuh. Tapi memang itu faktanya nggak, Pak Di? Maksudnya 50 di atas 50% itu. Gini Kang, ya punten nih, ya. Saya mau cerita yang kemudian ini di luar regulasi. Caleg, ya. Lalu ngucapin selamat berbuka puasa. Ada kan suka dari kemarin. Ya. Itu gimana? Kira-kira ya, si caleg itu ngasih nggak ke lembaga penyiaran? Kayaknya sih ya. Kan seru kan ya. Kayaknya contoh ini kayaknya. Contoh ya. Ini contoh ya di negara Konoha. Nah iya itu Pak, kan mau bulan puasa misalkan, terus warnanya banyak beda-beda. Ya salah satu ya contohnya. Contoh. Gitu ya. Nggak apa-apa nih Pak ya? Nggak apa-apa. Kan kita harus seru ya. Podcast ini adalah bagian dari political education. Tapi ntar bakal ada regulasi nggak Pak buat podcast? Ya. Gitu. Belum ada. Selama ini kan pakai undang-undangnya ITE. Gitu ya. Kan yang penting harus tidak boleh maki-maki, tidak boleh nyebarin hoax. Betul, ngikut nggak boleh ngomongin sara kan gitu ya, nyerang individu dan yang lain-lain.
kan. Nah, yang tadi masih terus sih tahapan itu. Nah, berarti itu yang tadi dibilang yaitu pasti 55 di atas 50%. Ya, betul berarti kan. 50%, Ya pasti ya. gitu kan. Karena itu hasil riset gitu ya. Dan memang satu lagi catatan riset itu Kang Fajar ya, bahwa masyarakat ini menilai lembaga penyiaran ini banyak yang melakukan pelanggaran gitu ya, berpihak apa segala, itu catatan. Iya sih. Nah, mawas diri kita Kang Fajar. Oh, berarti masyarakat sudah menilai ini nih. Nah, kita harus mawas diri gitu. Ya. Betul. Gitu Kang Fajar. Nih, agar pengawasan penyiaran tidak melanggar regulasi penyiaran pemilu, ada stakeholder lain yang dilibatkan. Kang Fajar ya, 2023 ini di rapat kerja kami menetapkan 7 isu prioritas. Oke. Salah satunya pemilu ya, dan pengawasan semesta. Pengawasan semesta. Selain moderasi beragama ya, peningkatan SDM penyiaran dan yang lain-lain. Yang namanya pengawasan semesta itu, Kang Fajar, itu adalah amanat undang-undang ya. Paling tidak di pasal 52 Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa ada peran serta masyarakat di situ. Masyarakat itu punya hak, tanggung jawab dan kewajiban. Haknya untuk mendapatkan siaran ya dari radio dan televisi. Itu kewajiban negara loh. Memberikan ya. Karena itu tercantum dalam undang-undang ya, Dasar 1945 gitu ya, paling tidak di satu pasal tuh ya, pasal 27 gitu ya. Bahwa masyarakat harus melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Ya. Itu hak ya, semua warga negara ya. Nah, harusnya warga negara ini gratis mendapatkan penyiaran ya. Lalu kewajibannya apa? Kewajibannya itu untuk menjaga masalah penyiaran ini harus sehat. Ya. Plus tanggung jawabnya. Nah, artinya bahwa kami mendorong pelibatan publik gitu ya dalam melakukan pengawasan gitu ya, program-program siaran ya. Salah satunya itu program siaran tadi ya masalah pemberitaan, masalah penyiaran tentang pemilu gitu ya secara umum, dan masalah iklan politik ya. Nah, kita sudah merangkul gitu Kang Fajar, karena bagi kami gitu ya, tidak akan mungkin satu program itu berhasil tanpa kita membangun silaturahim dengan siapapun ya. Nah, artinya bahwa kita sudah merangkul gitu ya, dari pusat sampai daerah ya, dari pemerintah sampai ormas ya, sampai komunitas, semua dilibatkan. Bahkan kami punya grup namanya PIS Kang, pengawas isi siaran. PIS Jabar. PIS Jabar, pengawas isi siaran. Ya. Jadi itu grup khusus gitu ya untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian terjadi. Memang tidak dikhususkan untuk pemilu. Ya, tapi ini kan adalah bagian ikhtiar kami gitu ya untuk coba melibatkan masyarakat. Itu di bawah KPID. Betul. Independennya atau langsung dari KPID bikin tim PIS yang tadi atau gimana Pak? Yang itu kan program, lalu program itu implementasinya gitu ya, itu dibikin tuh pengawasan isi siaran. Jadi kita udah muter ya. Hari ini itu bahasa kami chapter Kang. Chapter, ya. Komunitas banget ya Pak ya. Iya, jadi komunitas banget. Sudah ada 43 chapter. Banyak ya. Itu dari kampus, dari ormas ya, dari komunitas, bahkan kemarin kita masuk Karang Taruna Karang Taruna juga. Oke. Ini program yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat untuk turut menyukseskan pemilu 2024. Udah banyak kan kita ya. Kalau Bapak kasih itu aja tadi. Udah banyak banget Kang sebenarnya karena lagi-lagi itu ya, bahwa pembangunan demokrasi ya, bahasa saya pembangunan demokrasi itu harus dilandasi pada masyarakat itu harus berdaya. Gimana sih masyarakat berdaya itu? Masyarakat harus learning about politik. Learning about politik itu dari mana? Dari lembaga penyiaran. Salah satunya gitu ya. Nah, supaya lembaga penyiaran ini oke gitu ya, distribusi informasi politik ya, sehingga
masyarakat learning about politik dan itu adalah bagian dari pembangunan demokrasi gitu. Maka kami gitu ya dari mulai deklarasi damai Kang, dari riset gitu ya, dari literasi gitu ya, kolaborasi dengan semua unsur, bahkan minggu kemarin saya diundang Bawaslu, kawan-kawan komisioner yang lain diundang KPU apa segala macam gitu ya. Deklarasi sudah, literasi kita ini lagi proses ya. Dari akhir 2022 kita sudah melakukan literasi gitu ya, media yang di dalamnya itu untuk coba mewanti-wanti gitu ya masyarakat bahwa awas nih gitu ya, kalau ada pelanggaran tolong adukan ke kami gitu ya, cari informasi politik yang benar ya di lembaga penyiaran apa segala macam. Dan bahkan kami berkolaborasi dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat gitu ya, dalam program sekolah kader kebangsaan Kang. Sekolah kader kebangsaan. Ya. Jadi kayak dispora provinsi gitu ya. Saya ngisi apa segala macam tuh. Dari 2022 gitu ya. Tuh. Nah ini Pak Adi nih, zaman sekarang itu kan kita banyak banget apa ya Pak ya, disebutnya black campaign. Nah itu gimana cara kewenangan KPID apa sih gitu? Hoax gitu lah, hoax. Sebenarnya kan gini ya, ada beberapa catatan ya. Saya pikir kalau di lembaga penyiaran kan sangat jarang ya tentang hoax gitu ya. Kan misinformasi, malinformasi ya kayak gitu ya. Karena agak ketatnya regulasi Undang-Undang 32 ya. Kalau misalkan lembaga penyiaran menyebarkan hoax gitu ya, yang sifatnya tadi ya misinformasi, malinformasi dan yang lain-lain, maka ada lembaga negara KPI ya, salah satunya Jawa Barat gitu ya, untuk coba mengirimkan surat cinta. Surat cinta lagi dikeluarin. Surat cinta pertama. Sanksi tukang Fajar ya. Maka dalam regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS itu tercantum jelas bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh mendistribusikan hoax apa segala macam. Ya. Itu verifikasian luar biasa tuh kalau di lembaga penyiaran. Nah, problemnya ini kan di media baru. Ya, new media gitu ya, yang kemudian ini luar biasa ya, bahwa banyak hoax misalkan gitu ya tentang politik. Maraknya di media baru, terutama di Facebook Instagram gitu ya, Twitter. Walaupun ini balik lagi Pak ya, yang tadi udah disebutin kan ya. Betul. Tapi marak pasti Pak itu. Ya, luar biasa Kang. Nah cuman kan saya pengen ngomong ya di podcast TVRI Jawa Barat ini gitu ya. Karena kita harus sama-sama mengingatkan gitu ya. Ini kita butuh political will Kang. Ya. Tentang mau bagaimana negara hadir gitu ya dalam ruang media baru ini. Ya, kalau saya tanya ke Kang Fajar misalkan ya, lembaga penyiaran ada KPI. Lalu yang berbasis internet ada siapa? Nah itu. Gitu. Instagram, Facebook, ya kan ya. YouTube, TikTok gitu. Ya, platform global ya, platform global ya. Gitu. Belum ada. Boleh nyebut merek nggak? Boleh kayaknya di sini. Belum ada Netflix, ada WeTV, ya. Betul Pak. Kan gitu ya. Siapa yang mengawasi? Ya kan? Siapa yang mengawasi? Kan belum ada. Ya. Bahwa bahasa saya gitu ya. Saya ngomong di mana-mana Kang Fajar. Regulasi itu yang tertinggi itu untuk keselamatan masyarakat. Regulasi yang tertinggi itu untuk keselamatan masyarakat. Kan kayak gitu ya. Ya regulasinya harus dibikin. Negara harus hadir gitu ya untuk menyelamatkan masyarakat dari tontonan-tontonan yang memecah belah. Ya, memecah belah. Ya. Keluarga aja bisa pecah belah Pak ya. Itu Kang. Ngeri kan? Luar biasa ya. Tapi sampai saat ini udah Pak, maksudnya negara ya belum. Oh, belum. Belum. Kan gitu. Gitu. Jadi gini Kang Fajar, kan di Indonesia ini ada 2 undang-undang ya. Undang-undang PSE. Ya, PSE itu misalkan platform global itu harus daftar sebelum masuk. Kayak gitu ya. Betul nggak Pak? Betul ya? Betul, daftar dulu kan. Daftar ya. Ke Kominfo gitu ya, verifying sama negara gitu ya, pemerintah atas nama negara.
Yang kedua undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini kan delik aduan. Ini contoh Kang Fajar ya. Saya bikin konten. Lalu konten ini implikasinya itu orang berpikir bahwa oh ini kayak gini nih, saya benci kayak gini. Hate speech banget lah. Sekali distribusi konten itu, yang nonton itu bukan 100-200. Betul. Ribuan bahkan jutaan. Kalau konten saya nggak ada yang ngaduin, slow aja tuh. Gitu ya, maka ya itu ya, kita butuh political will. Tapi Kang Fajar gitu ya, Jawa Barat ini kan selalu jadi kiblat, barometer gitu ya, provinsi-provinsi dalam semua hal. Ya. Pada tahun 2023 ini Kang Fajar ya, kami berdiskusi dengan Pak Gubernur ya. Waktu itu merumuskan yang namanya pengawasan media digital. Ya. Karena dalam perspektif benteng pertahanan ya, bukan benteng Takeshi. Benteng pertahanan. Nah, ini agak serius nih Kang Fajar. Jadi benteng pertahanan masalah penyiaran yang memakai frekuensi ada Undang-Undang 32. Nah, karena kekosongan regulasi di yang basis internet, maka kita diskusi gimana nih untuk menyelamatkan, untuk keselamatan masyarakat. Maka didoronglah program Pasagi, pengawasan media digital, dan itu sudah dibikin draftnya Kang Fajar. Ya, Pergub ya. Sudah dikaji gitu ya. Ini lagi masuk ke Biro Hukum karena Pergub harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini belum rampung. Jadi mudah-mudahan saja Pergub ini selesai ya, walaupun itu jadi beban tambahan kerja kami ya. Tapi paling tidak kita ikhtiar gitu ya untuk coba membenahi dari seluruh aspek di Jawa Barat ini Kang Fajar. Itu yang mengajukan itu hanya dari Jawa Barat berarti Pak? Itu satu-satunya gitu yang mendorong program itu cuma Jawa Barat. Keren. Cuma Jawa Barat. Lancar Pak ya. Ya, ke depannya gitu. Kita ini ya mudah-mudahan maksudnya kan dalam rangka ya, maksudnya dalam rangka untuk coba melindungi ya dari tontonan gitu ya, apa segala macam. Ya mudah-mudahan nggak dikasih bambu runcing ya. Percuma ya. Perlunya senjata yang otomatis gitu ya. Senjata yang luar biasa kan. Ini himbauan dan harapan terkait penyiaran pemilu khusus bagi lembaga penyiaran publik apa Pak himbauannya? Ya, saya pikir ada kabar gembira gitu ya, bahwa lembaga penyiaran, terutama misalkan lembaga penyiaran publik Kang Fajar gitu ya, dalam riset kata data gitu dan kementerian, bahwa lembaga penyiaran itu salah satu institusi yang dipercaya atau satu-satunya institusi yang dipercaya oleh masyarakat dalam mencari informasi. Nah, sehingga jagalah kepercayaan publik itu untuk coba membuat program-program paling tidak gitu ya, untuk mengedukasi gitu ya, memberikan informasi gitu, apalagi jelang tahun politik. Gitu ya. Tahun pemilu. Dan memang ini adalah hal yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi TVRI misalkan. Netral. Harus netral. Pak Adi, ini kan banyak yang nggak tahu nih ya. Gimana sih ketentuannya penayangan quick count? Nah, itu aja. Kan kadang orang agak nggak tahu ya. Ya ini jadi flashback ke tahun 2019 dulu ya. Misalkan kita buka, nggak apa-apa nih ya. Nonton TV ini, yang menang ini ya. Tuh kan tahu kan ya. Ribut. Nah, jadi itu kan membingungkan bagi masyarakat gitu ya, khususnya Jawa Barat ya. Pas nonton buka lagi channel yang ini kok gini. Nah, itu gimana Pak? Ketentuannya gimana? Jadi kita ikut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017, Undang-Undang tentang Pemilu. Itu sudah diatur tuh Kang Fajar. Jadi quick count itu boleh ditayangkan televisi paling lambat 2 jam setelah pemungutan suara. Semua beres kali ya, terkumpul atau gimana? Ya, pemungutan. Pemungutan. Jadi pemungutan suara selesai ya, baru itu ditayangkan 2 jam. 2 jam. Setelah pemungutan itu baru ditayangkan. Kalau misalkan ada stasiun televisi
yang melanggar itu bukan administratif lagi, itu pidana. Atau ada yang sebelumnya Pak ya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Untuk lembaga quick count-nya gitu ya. Atau misalkan nanti lembaga penyiarannya pun kena sanksi tuh. Jadi semua pun sah-sah saja ya menanyakan itu tadi dengan regulasinya 2 jam sesudah pemungutan suara. Oke. Gitu. Pak Adi nih, hotline bagi masyarakat terkait penyiaran pemilu agar berjalan dengan aman dan lancar. Hotline-nya gimana? Kemana? Bisa ke KPID Jawa Barat. Bisa langsung ya, personal juga langsung ya? Atau DM ke Instagram KPID Jawa Barat. Ya, atau ada hotline-nya sih Kang, cuman saya ini agak lupa nih. Saya buka dulu ya. Jadi personal juga bisa Pak ya? Bisa. Personal. Jadi DM ke kan kita punya media sosial itu aktif tuh Kang ya. Oke. Nah, ini hotline-nya WA Kang 081 ada di 081 57 31 30 7000. 7000. Ya. Itu hotline. Hotline-nya ada di sini. Jadi ini personal juga bisa nih ya. Misalkan warga-wargi Jawa Barat boleh, ngelihat, sangat boleh. ini kayaknya jadi sekarang ini pemberitaannya cuma 1 capres misalnya. Ya, terus sampai 45 menit. Oke. Ini kita sudah beres tentang ngobrolin masalahnya pemilu 2024. Jadi kita mengajak juga buat warga-wargi Jawa Barat nih untuk jangan sampai golput, harus tentukan pilihan kalian. Jadi walaupun setiap orang pasti berbeda-beda pilihannya kan, yang penting sesuai kata hati kalian. Terus ya pokoknya jangan sampai golput. Tadi udah ada. Jadi di KPUD udah dijelasin regulasinya bagaimana. Tadi juga sebelum podcast ini dijelasin juga ada keterlibatan Polri bagaimana. Pokoknya jangan sampai golput, itu aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara podcast Jawa Barat selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe juga media sosial di Instagramnya TVRI Jawa Barat. Ada TikToknya YouTube TVRI Jawa Barat. Ada apa Pak ajakan atau buat teman-teman di luar? Yang pertama gitu ya, masyarakat berhak untuk memantau program siaran di televisi dan radio. Memilih itu Kang Fajar mencegah yang buruk berkuasa. Nah itu gitu ya. Mantap. Jadi mantap. Kawan-kawan muda juga harus memilih, ya untuk mencegah yang buruk berkuasa. Untuk mencegah yang buruk yang berkuasa. Gitu Kang Fajar. Dan jangan lupa ya, ini harus nonton podcast TVRI Jawa Barat, like, subscribe gitu ya di YouTube-nya TVRI Jawa Barat, dan follow Instagramnya, ada TikToknya luar biasa, Facebook. ada Facebooknya, terus ada udah semua ya. Pokoknya aman itu Pak.